Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, uhayyukum tahiyatal Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwal qail ar-rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qail khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal mustami'un al-kiram wa muhibbun al-Qur'an, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih di dunia dan di akhirat. Dengan maha pengasih ini, Allamahul bayan, dalam muqaddimah tadi saya sampaikan, beliau mengajarkan Al-Quran, zat yang mulia yang maha kuasa ini penuh dengan kasih sayangnya memberikan ilmu kepada kita sekalian, sekaligus memberikan apa-apa yang di dalam kitab tersebut berupa penjelasan dari hukum-hukum syariat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah, orang yang telah diwahyukan Al-Quran, hamba Allah yang paling mulia, hamba Allah yang diberikan gambaran disebut dalam bahasa Al-Quran dengan uswatun hasanah kita semua. Muhammad bin Abdullah, seorang hamba Allah yang dalam sejarahnya, dalam sebutan kita adalah yatim piatu, tetapi yang kemudian perjalanan hidupnya menjadi sebuah sumber utama daripada aspek kehidupan kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah wal mustami'un al-kiram, ada qaul ulama yang sangat familiar kita dengar, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan pada bait ketiga diulang untuk keduanya, yaitu wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa orang yang menghendaki kehidupan dunia, baik dimulai dari niatnya atau mempunyai schedule-nya, atau juga dia mendapatkan sekaligus mengamalkannya, itu tidak lepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang berkehendak itu haruslah dengan ilmu. Demikian juga pada bait kedua, orang yang menghendaki akhirat dan diperkuat kemudian dengan menghendaki keduanya. Inilah yang dalam doa sebutan kita adalah doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kedua-dua kehidupan kita ini kita menghendaki dengan kehidupan yang baik dalam ridha Allah. Dan dalam qaul ulama tadi disebutkan kedua-duanya mempunyai syarat untuk sebuah ilmu dalam menggalinya, dalam meraihnya dengan sukses. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kesempatan yang mulia ini kita merenung dalam perjalanan kehidupan kita, lebih-lebih ketika kita disebut dengan masa-masa emas kita, masa-masa di mana kita disebut belum ada dosa, masa di mana kita belum banyak kesibukan duniawi, yang disebut dengan masa kecil kita. Ada sebuah maziah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa masa kecil adalah masa yang luar biasa untuk memulai menuntut ilmu. Lagi-lagi pepatah ulama dalam syairnya diungkapkan, dalam nasyid juga sangat familiar, ta'allum fis-sighar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir atau melukis di atas batu, dan belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air.
Gambaran ini mungkin yang disebut tadi dengan waktu emas dari Allah untuk kita sekalian. Ketika kita mengukir di atas batu, apakah membuat sebuah prasasti atau tulisan, atau mohon maaf sekalipun ada yang senang dengan sejenis huruf timbul, sekalipun dalam tanda kutip ada yang dilarang sejenis patung atau yang bernyawa. Ini gambarannya adalah ketika dibentukkan, digoreskan dalam batu, maka akan berusia sekian tahun dan tidak terhitung. Sebaliknya ketika berusia dewasa kita belajar, digambarkan dalam bait bagaikan mengukir di atas air yang mudah, bahkan tidak ada membekas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim di awal tadi saya sebutkan, ini mungkin bisa kita ambil sebuah peribahasa kita, tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Ayyuhal musyahidunal kiram wal mustami'un muhibbunal Quran rahimakumullah. Ketika seorang disebut yatim, maka yatim bimaknain, ada dua makna. Bisa jadi dalam ta'rif definisi orang yang tidak mempunyai ayah dan ibu, dan ada juga makna yatim itu sebagai mutiara sebetulnya. Kenapa disebut mutiara? Rasulullah bersabda menggambarkan dalam kehidupan kita, sebaik-baiknya rumah adalah yang ada yatimnya, dan demikian juga seburuk-buruknya. Tinggal diurus atau tidak, dididik atau tidak, itu definisi yang melengkapi kalimat tersebut. Tetapi ada ungkapan lain, ayuhal musyahidunal kiram, ada yang disebut yatim adalah laisa man mata abuhu wa ummuh, laisal yatim man mata abuhu wa ummuh. Bukanlah disebut yatim ketika anak itu ditinggal oleh ayah dan ibunya, tetapi yang disebut yatim sesungguhnya adalah yatimal ilm, orang yang tidak mempunyai ilmu. Dalam nasyid zaman dahulu kita mendengar, bahkan sampai sekarang, jangan sedih yatim piatu karena tidak adanya ayah dan ibu, tetapi bersedihlah ketika kita tidak mempunyai ilmu, karena jalan mana yang harus kita tuju. Ayuhal hadirun rahimakumullah, di akhirat nanti akan ada pengadilan yang maha adil, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa terlewat satu orang pun, sekalipun ketika masa di dunianya penuh dengan kelebihan, apakah pengawalnya, kesehatannya, kedudukannya, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya akan datang ke hadapan Allah dengan farda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dengan sendiri-sendiri, dengan penuh tanggung jawabnya dalam kehidupan di dunia. Ada firman Allah tadi dibacakan dalam sebagian peserta adik-adik kita yang kita cintai, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dan ada juga dalam juz 29 atau surah lain, redaksinya hampir sama, yang maknanya wallahu alam bimuradih, pertanggungjawaban atas nama pribadi di hadapan Allah sudah barang tentu, tetapi yang ditanya oleh Allah dalam pengadilan yang maha adil dan maha bijaksana itu, yang tidak pernah menzalimi kepada hambanya sedikit pun, syai'an dalam istilah Al-Quran wal Hadis, itu adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin atau diamanatkan oleh Allah. Apakah anak atau istri, atau sebaliknya suami atau anak murid, atau juga hal-hal yang diamanatkan Allah lainnya. Maka itu ayuhal hadirun muhibbunal Quran rahimakumullah, ada sebuah kisah di akhirat nanti, seorang yang telah dinyatakan lulus sementara di pengadilan Allah, kemudian dia melenggang dalam bahasa kitanya menuju pintu surga. Tetapi ketika menjelang masuk surga, ada ahli keluarga yang protes, dalam bahasa kita protes, usul kepada Allah. Kenapa? Karena yang protes ini ternyata seorang putranya yang ketika ditanya amalnya berupa dosanya atau perbuatan-perbuatan yang negatifnya, betul dia akui. Tetapi ketika mengarah kepada penyebab daripada semua itu adalah mayoritas didapatkan alasannya karena selama di dunia
tidak pernah ditegur oleh orang tuanya, tidak pernah untuk diarahkan kepada kebaikan oleh orang tuanya, tidak pernah dikenalkan dengan apa itu Al-Quran, apa itu masjid, baitun min buyutillah, rumah-rumah Allah dan lain sebagainya. Maka kisah ini sungguh memprihatinkan orang-orang yang bertafakur, termasuk kita. Bahkan kita bertafakur, jangan-jangan kita termasuk golongan tersebut. Tentu kita ucapkan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Apakah putra kita atau juga pembantu kita yang ada di rumah yang bertanggung jawab, dan itu di hadapan Allah kita yang bertanggung jawab, ataukah anak buah kita di perkantoran misalnya, atau juga sampai kepada anggota tubuh kita, masuk dalam kategori kita sebagai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ayuhal muhibbun al-Quran rahimakumullah, usia orang yang diberikan karunia Allah berupa hafalan Al-Quran adalah sangat relatif, dan mungkin ini masa kecil kita berbeda dengan masa kecil sahabat-sahabat yang ada di benua sana, tempat lahir Rasulullah misalnya. Karena kehidupan kita dengan sejalan dengan sejarahnya, atau suhu yang tropisnya, atau juga berbeda bahasanya, atau juga berbeda adat istiadatnya, itu tentu akan membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Usia anak menghafal ini biasanya antara 5 sampai diberikan oleh Allah sampai 23 tahun. Tetapi tidak sedikit Allah memberikan mukjizat, tidak memberikan karomah, maksudnya itu di bawah 5 tahun ada yang sudah mulai pandai menghafal Al-Quran dengan fasih, dan ada juga yang di atas 23 tahun diberikan oleh Allah masih dengan kecerdasan usia remaja misalnya. Ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tidak ada batas bagi orang-orang yang ingin belajar, terutama belajar Al-Quran. Karena dalam mukaddimah tadi saya sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Makna hafizul Quran adalah bukan sekedar dia hafal kalimatnya, tetapi ketika seseorang mudawamah, terus-terusan waktunya dipakai untuk tadarus, untuk menjaga hafalannya yang belum seberapa hafal misalnya, itu juga masuk dalam kategori hafizul Quran, yaitu hafid bermakna menjaga. Ada hafid bermakna hafal, ada hafid bermakna menjaga. Kalau terus continue menjaga hafalannya, maka termasuk kepada hafizul Quran. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umumnya orang yang membaca Al-Quran adalah memberikan syafaat Al-Quran tersebut, yakni syafi'an yaumal qiyamah, ya. Bagi orang yang membaca Al-Quran adalah jaminannya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang hafal Quran, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada qari'ul Quran, ada hafizul Quran, ada hamilul Quran, dan kemudian ada ahlul Quran. Ahlul Quran adalah hum ahlullah fid dunya. Ketika sahabat bertanya, memangnya Allah punya keluarga di dunia? Rasulullah menjawab, betul, keluarga Allah adalah kalian yang menjadi ahlul Quran, kalian yang menjadi memelihara Al-Quran, kalian yang menjadi penghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Ayuhal hadirun rahimakumullah, motivasi saat ini bukan sekedar untuk anak-anak kita, tetapi bagi orang tua, bagi pengasuh, bagi guru, dan bagi kita semua yang diamanatkan oleh Allah berupa ilmu kepada kita sekalian, untuk mendidik, membina, dan terus kontinu mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi penerus bangsa, juyalaun mustaqbal, generasi penerus estafet daripada Rasulullah SAW dalam berdakwahnya, menyampaikan Al-Quran wal hadis dan ilmu-ilmu lainnya. Ayuhal hadirun, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mari kita raih ridha Allah dengan cinta kepada Al-Quran. Mari kita raih ridha Allah dengan mengamalkan Al-Quran, dan mari kita teruskan perjuangan Rasulullah SAW dalam hal menyampaikan risalahnya kepada umat saat itu, dan dilanjutkan oleh al-ulama warasatul anbiya,
dan juga kepada kita sekalian. Hari ini kita berbahagia dalam ridha Allah di sebuah gedung yang mudah-mudahan sebagai saksi di hadapan Allah, sebuah sekolah yang mulia di mana dibelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, apapun itu namanya. Al-Faqih menyampaikan selamat kepada para guru, para ilmuwan, para donatur, para penjunjung tinggi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk kepada golongan-golongannya yang terbaik yang dimaksudkan dalam muqaddimah yang saya bacakan tadi, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ayuhal hadirun wa mustami'unal kiram rahimakumullah. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.